bukan oleh kekuatan gagah kami Tuhan kami boleh melewati hari-hari kami. Kami boleh ada sampai saat ini Tuhan. Tapi kami tahu semua karena anugerah Tuhan, karena penyertaan-Mu Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau tidak pernah membiarkan kami sendiri. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah pengharapan kami ya Tuhan. Saat ini Bapa kami mau berserah. Di dalam waktu kami mendengarkan firman Tuhan. Biar Engkau menjamah kami, melawat kami, pribadi lepas pribadi. Biar setiap kami boleh menerima rema yang baru Tuhan. Bersabdalah atas setiap kami perlu firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa kembali di dalam Renungan Harian. Hari ini hari Senin, tanggal 3 Februari 2025. Judul renungan kita hari ini adalah Kerajaan Allah. Diambil dari Matius pasal 13 ayat 24 sampai 33. Sementara pembacaan Alkitab 1 tahun, saudara bisa baca dari Imamat pasal yang ke-7 dan pasal yang ke-8. Saya akan bacakan dari Matius ke-13, Matius pasal 13 ayat yang ke-24 sampai 25. Lalu 31 sampai 32 dan sampai 33. Saya akan membacakannya. Dalam ayat 24. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya. Hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya. Hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain. Bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Di ayat yang ke-33, dan ia menceritakan sebuah perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kerajaan Allah adalah tema besar dari pengajaran Yesus. Terdapat 75 pengajaran Yesus dan lebih dari 100 ayat yang berbicara tentang kerajaan Allah atau kerajaan surga. Terdapat juga 19 perumpamaan yang berbicara langsung tentang kerajaan Allah. Bagi kita yang hidup di zaman modern saat ini dan juga dalam negara kita yang berbentuk republik, mungkin agak sulit membayangkan kehidupan kerajaan seperti bagaimana. Namun kita sebagai pengikut Kristus perlu belajar mengetahui perihal kerajaan, khususnya tentang kerajaan Allah, atau sering juga disebut kerajaan surga. Karena Yesus sendiri selama 40 hari ia berada di dunia setelah kebangkitannya dan sebelum kenaikannya, ia berulang kali berbicara tentang kerajaan Allah. Terdapat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-3. Ini menunjukkan betapa penting kita mengetahui akan kerajaan Allah. Seperti yang kita ketahui, beda kerajaan dan republik adalah bahwa kerajaan dipimpin oleh seorang raja yang tidak menjabat karena dipilih, melainkan karena keturunan atau melalui kemenangan dan pendudukan secara paksa. Sedangkan republik dipimpin oleh seorang presiden karena hasil pemilihan. Presiden ada masa jabatannya, sedangkan raja memerintah sampai akhir hidupnya.
Meskipun masih ada beberapa negara yang memiliki bentuk kerajaan saat ini, namun rajanya sudah tidak lagi memiliki wewenang penuh karena mereka memiliki parlemen atau dewan raja atau dewan. Raja yang murni memiliki otoritas dan teritori atau daerah kekuasaannya. Nah, kerajaan Allah disebut kerajaan karena hanya ada satu pemimpin, yakni Sang Pencipta alam semesta. Kerajaan Allah memiliki budayanya yang keluar dari hukum dan karakter rajanya. Kerajaan Allah juga memiliki peperangan menghadapi para pemberontak. Sang Raja Agung memimpin peperangan dan menjadi contoh bagaimana memerangi musuh dan menang atas serangan musuh. Dia telah datang ke dalam dunia dan memberikan hidupnya untuk membuka jalan bagi orang-orang yang memberontak untuk bergabung ke dalam surga, ke dalam kerajaannya tanpa menerima hukuman. Dia telah mati dan bangkit dan kembali ke surga, dan telah memberikan firman dan rohnya yang akan memelihara hubungan kita dengannya, serta memberikan otoritas kepada kita untuk berperang di bawah komandonya sampai dia datang kembali menjemput kita. Sang Raja telah memberikan janji yang besar kepada kita, janji perlindungan, pembebasan, dan perdamaian. Dan kita menanggapinya dengan kesetiaan, iman, atau kepercayaan. Kerajaan Allah telah ada bahkan sebelum semuanya ada. Tetapi momen peneguhannya adalah pada saat kebangkitan Yesus. Kebangkitan Yesus adalah konfirmasi Bapa bahwa Yesuslah putra satu-satunya yang layak untuk duduk di atas tahta. Ini adalah pengumuman atau proklamasi yang disebarkan ke seluruh alam semesta. Dan sejak itu, pembangunan nyata kerajaan Allah terjadi secara bertahap, sesuai dengan cara Allah. Kerajaan Allah dibangun oleh ketaatan kita, satu ketaatan demi ketaatan. Pertumbuhan bertahap. Kerajaan Allah adalah cara Allah. Allah suka dengan pertumbuhan yang bertahap. Memang mujizat masih tetap terjadi, tetapi Allah lebih menyukai cara yang membawa perubahan hidup kita sehari-hari. Seperti bacaan kita bahwa kerajaan Allah adalah seperti ladang yang tumbuh, biji sesawi yang terkecil dan bertumbuh menjadi tanaman yang terbesar dari semua tanaman. Seperti ragi yang secara bertahap dan senyap tetapi menghamiri seluruh adonan dan mengubahnya. Inilah cara kerajaan Allah dinyatakan dalam kehidupan pribadi kita dan dalam sejarah. Dari satu orang, kemudian menjadi kelompok kecil, dan yang selanjutnya meluas sampai seluruh dunia. Apa perenungan kita hari ini, saudara? Kerajaan Allah berbicara tentang kebenaran dan kasih. Dalam kebenarannya, Ia harus menghukum dosa dan pemberontakan. Tapi dalam kasih-Nya, Ia siap mengampuni semua yang mau bertobat dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Sebagai orang yang telah ditebus, kita menyatakan kerajaan Allah melalui ketaatan kita, melalui ketekunan kita dalam mengikuti perintah-perintahnya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami boleh belajar tentang kerajaan Allah. Dan Engkau membangun kerajaan Allah melalui hidup kami.
Kami bersyukur kami boleh dipanggil, kami boleh diterima sebagai warga kerajaan Allah. Dan karena Engkau ada di dalam kami, maka kami pun mewartakan kerajaan Allah bagi seluruh yang ada di sekeliling kami. Biarlah hidup kami ini menjadi saksi, menjadi terang, menjadi garam, dan memproklamirkan kerajaan Allah melalui ketaatan kami dari sehari ke sehari, ketaatan demi ketaatan. Dan biarlah kami mau membangun kerajaan Allah di bumi ini melalui hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Firman-Mu terus berbicara bagi kami. Di dalam nama Yesus. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.